satu-satunya. Sejujurnya, aku juga lelah. Kita hanya bertunangan tapi belum menikah. Itu membuat keluarga Perkins tidak mau menerimamu. Dalam 2 tahun terakhir, aku telah menanggung terlalu banyak untuk keluarga Perkins, dan aku juga telah menerima banyak kritik karena dirimu. Mendengar ini, Sean bergerak dan kehangatan muncul di dalam hatinya. Ayah angkatnya, Gibson, pernah berkata bahwa meski dia sedang berada dalam kejayaan, tidak semua yang ada di sekelilingnya itu palsu. Tapi orang-orang yang masih ada untukmu saat kau terpuruk dan tidak lagi berkuasa, mereka pasti teman sejati. Tapi sekarang Sean hanyalah orang bodoh dengan kaki yang lumpuh sehingga harga dirinya telah menjadi begitu rendahnya. Sangat tidak mudah bagi Nora untuk bisa bertahan. Awalnya, Sean pikir karena dia sudah kembali sadar, telah tiba waktunya untuk meninggalkan keluarga Perkins. Tapi mendengar kata-kata Nora, dia pun berubah pikiran. Sean bisa membedakan cinta dan kebencian dengan sangat jelas. Kalaupun dia akan pergi, dia juga akan membalas kebaikan Nora. Sebenarnya, aku tidak punya banyak keinginan. Aku hanya ingin seseorang yang bisa memimpin keluarga Perkins bersamaku. Aku juga ingin seseorang untuk menemaniku berbelanja, seseorang untuk melindungiku dari angin dan hujan. Nora terisak lalu, dengan perlahan, dia meletakkan kepalanya di kaki Sean. Nora jarang bersikap seperti itu, tapi hari ini, dia tidak bisa menahan emosi yang sudah sekian lama ditahannya. Shoot! Saat ini, Nora merasakan tangannya digenggam. Nora seketika mendongak dan tatapannya bertemu dengan pupil mata Sean yang memancarkan tekad kuat. Saat itu, Nora tidak tahu mengapa jantungnya tiba-tiba berdetak dengan cepat. Selama sisa hidupku, bahkan jika negara ini akan dihancurkan, kau adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Kata-kata yang terucap spontan itu membuat kepala Nora berdengung. Beberapa saat kemudian, Nora menghempaskan tangan Sean dan berdiri tiba-tiba. Dia terkejut dan malu. Wanita itu terkejut karena Sean sudah benar-benar sembuh. Nora marah karena telah mengutarakan isi hatinya kepada Sean. Kesadaranmu sudah kembali. Kenapa kamu berbohong padaku? Sialan! Nora menjadi berang dan menatap Sean. Aku tidak bohong. Aku baru sembuh beberapa waktu yang lalu. Sean menatap Nora dan berkata dengan serius. Kamu bohong padaku. Pada titik ini, Nora menjadi panik. Namun, dia juga merasa malu akan perkataannya tadi. Sambil terisak, dia pun berbalik ke dalam rumah. Sean duduk di kursi rodanya, memandang matahari yang bersinar terik di langit dan tersenyum. Dia kehilangan kesadaran dan menjadi cacat selama 2 tahun. Nora telah merawatnya selama 2 tahun itu. Dia adalah jenderal di medan perang tak terkalahkan dalam pertempuran. Tapi dia juga memiliki perasaan yang lembut. Kasih sayang yang Nora tunjukkan layak dipertahankan. Ini adalah milikmu. Nora kembali tak lama kemudian dan melemparkan sebuah kotak pada Sean. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu setelah semua yang sudah kamu lakukan untukku. Kamu bilang kalau kita hanya bertunangan. Aku ingin memberimu pernikahan yang mewah jika kamu mengizinkannya. Sean mengambil kotak itu dan menatap Nora dengan sungguh-sungguh. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Ucap Nora sambil melirik kedua kaki Sean. Nora kembali menunjukkan ekspresi dingin. Bahkan jika kewarasan Sean sudah kembali, dia masih cacat. Beri aku waktu. Ucap Sean setelah menghela napas pelan. Aku sudah memberimu waktu 2 tahun. Nora perlahan menggelengkan kepalanya lalu berbalik berjalan keluar gerbang. Dia meminta izin hanya untuk mendorong Sean keluar agar Sean dapat berjemur di bawah sinar matahari. Sekarang dia harus kembali bekerja. Kamu telah melindungiku selama 2 tahun. Aku akan memberimu kehidupan yang sejahtera. Sean memandangi kepergian Nora. Dia lalu membuka kotak kayu kecil itu. Ada kartu ban biasa, sekotak jarum perak, dan beberapa pernak-pernik. Aku tidak menyangka Theo akan mengantarkan barang-barang ini padaku. Sean berkata pada dirinya sendiri, kemudian mengambil kotak jarum perak. Dia menusukkan 9 jarum perak di titik akupunktur kedua kakinya. Brak! Sean mengibaskan kotak jarum dan ke-9 jarum bergetar seperti riak. Sementara itu, aliran hangat muncul tanpa henti dari kaki kiri dan kanan Sean. Darah mengalir lebih cepat. Kekuatan yang telah lama menghilang berangsur-angsur kembali. Orang-orang tahu bahwa Sean tidak terkalahkan dalam pertempuran dan merupakan jenderal termuda dari jenderal terhebat.
Namun, hanya sedikit orang yang tahu jika dia memiliki ingatan fotografis sejak kecil dan memiliki keterampilan medis ajaib menggunakan jarum prak. Tak lama kemudian, Sean menarik telapak tangan dari kedua kakinya. 9 jarum prak diambil kembali. Sean kemudian memasukkannya ke dalam kotak. Dengan kondisi tubuh seperti ini, paling lama dia baru akan pulih total dalam 7 hari. Sampai saat itu, dia akan menjadi jenderal yang sesungguhnya. Di dunia ini tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakinya. Sean menatap hampa ke arah langit. Aku akan membalas kebaikan keluarga Perkins. Aku juga akan membalas penghinaan keluarga Perkins padaku. Aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang dariku. Di halaman itu, suara Sean tenang dan tegas. Di hotel, Hawk dan May sedang berdiskusi. May, siapa sih Sean itu? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa mengenai dirinya? Hawk mengernyit. Dia menjadi gugup memikirkan perkataan dan perbuatan Sean. Siapa Sean itu? Dia hanya seorang tentara, bukan? Aku tidak tahu kenapa Xavier membuat Nora bertunangan dengan Sean. Untungnya mereka hanya bertunangan dan belum menikah. Kalau tidak, keluarga Perkins akan jadi tertawaan orang-orang. Dengan dingin May mendengus. Membicarakan Sean membuatnya marah. Dari sumber informasiku, aku mendengar bahwa lebih dari 2 tahun yang lalu ada seorang komandan bernama Lane di Angkatan Darat Barat Laut. Dia adalah jenderal termuda di ketentaraan. Pada masa itu, dia tidak terkalahkan dan memiliki kekuatan terbesar di dunia. Dia bisa dianggap sebagai intelektual nasional yang tak tertandingi. Sean adalah